Shalom Bapak Pagi, Ibu. Mas. Ya, Halo, Selamat Mabuna. pagi, Abuna, Mas. selamat pagi. Terima teman Halo, semuanya. Mabuna, Selamat Abuna, pagi, kabar Alden. semua. Pagi Halo, Abuna, Halo, pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Selamat pagi, Le. semuanya. selamat pagi, Pagi Bu dong. Nancy. Selamat pagi. Ya, boleh nggak pagi, Selamat kakak? pagi, Ito, Nancy. Selamat pagi Kalimantan. Den, selamat pagi, Den. Oma Leli. iya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Worshipper semuanya. Salam Abuna. sejahtera, semangat selalu, sehat dan sukacita. Amin. 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 Itu dia. Maaf saya tunggu semua suara masuk dulu karena kalau saya bicara, Bapak Ibu bicara nanti kita suaranya ada yang hilang-hilang gitu. Jadi saya menikmati dulu semua kemeriahan Bapak Ibu semua hari ini dan kita meriahkan dengan tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kasih shalom juga buat semua yang ada di YouTube. Shalom. Ya, kita mulai dengan semangat BW apa? Jangan kasih Jangan kendor. kasih Jangan kasih kendor. kendor. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah bisa mulai ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang saat ini di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami mau belajar sesuatu yang baru dan membuat kami semakin hidup di dalam Engkau dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan dengan nafas kehidupan yang ada sampai hari ini, dan kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Terima kasih. Untuk itu kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Iya, kita akan naikkan pujian berikut ini ya saudara. Mari kita nyanyi sama-sama yuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Dalam perjalanan hidupku, Engkau ada di setiap kesulitanku. Engkau setia. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu. Kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
setiap kesulitanku, Engkau setia. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu, kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ingin ku selalu bersamamu, arungi badai di hidupku, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ingin ku mengerti hatimu, berjalan dalam rencanamu, kerinduanku memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Katakan amin. Yes, yes, yes. Ya, saudara, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang apa saudara, mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tos buat semua yang ada di YouTube. Iya, sebelah kita. Terima kasih Alden sudah membantu pelayanan hari ini. Puji nama Tuhan. Dan juga untuk semua anak yang mengasihi Tuhan yang bergabung, diberkatilah engkau jikalau sejak usia muda mau membantu dan terlibat dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab semuanya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Amin. Kita akan melanjutkan di kitab Ayub pasal 8. Kita akan masuk dalam sebuah pembahasan yang lebih intens ya, yang lebih dalam. Mari kita buka sama-sama dan kita sambut firman Tuhan. Inilah bagian yang menurut saya lebih dalam ya. Dalam pembahasan di kitab
Ayub pasal 8 ini ya, berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Jadi ada peningkatan dan juga satu-satu disingkap gitu ya di berbagai dimensi yang berbeda. Kita baca di ayat yang ke-11 ya. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tetap berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman, akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ya. Jadi di sini bicara mengenai tanaman tanpa rawa, ya, tanaman tanpa air, dan kemudian juga menyelip akarnya di sela-sela bebatuan, ya, di sela-sela bagian-bagian yang ada di tanah. Ya, saudara. Dalam kitab terjemahan yang lain, ya, saudara, menarik. Kan saya penasaran, mensiang itu apa sih mensiang? Itu ternyata papirus, Bapak Ibu, ya. Jadi memang ada, saya bukan mengatakan ada kesalahan terjemahan dalam hal ini, ya. Tetapi ini sebagai bentuk penambahan wawasan saja. Jadi tadi kan ada tulisan tuh, ya, di ayat yang ke-11, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur. Nah, mensiang itu sebenarnya yang dimaksud adalah papirus. Anda pasti tahu kan papirus tumbuh di mana? Tumbuh di rawa-rawa, tempat di mana tidak ada yang namanya buaya, karena buaya tidak suka dengan papirus. Itu sebabnya Nabi Musa ketika dia dimasukkan ke dalam diselamatkan ke dalam keranjang, itu kan keranjangnya terbuat dari daun papirus. Kenapa? Karena buaya tidak suka dengan daun papirus, sehingga di luar dari perlindungan Allah, secara tradisi memang papirus itu tidak disukai oleh buaya, sehingga aman dari binatang buas, kira-kira demikian. Nah, apa yang bisa didapat menjadi perenungan kita, ya? Besok ini kan sudah hari Jumat, ya saudara, ya, karena ini hari Kamis. Dan minggu ini mungkin ada banyak anak-anak yang sudah mulai bagi rapot, seperti anak-anak kami tanggal 27 baru pembagian rapot, mungkin ada yang sudah. Dari minggu lalu ada beberapa anak-anak yang sudah mulai libur, ya. Nah, sedangkan anak-anak kami mungkin baru besok mulai libur. Jadi ada yang sudah libur, ada yang belum libur, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik orang tua maupun juga anak-anak, perlu diwaspadai bahwa kehidupan kita ini kan banyak dipenuhi dengan kegiatan dan juga jadwal-jadwal, ya. Dan juga perencanaan-perencanaan, apalagi ini adalah bulan di mana anak-anak pasti dengan keluarganya mulai merancangkan liburan barangkali, atau berkegiatan di rumah dengan waktu yang sangat santai dan lain sebagainya. Catatan penting di sini adalah jangan sampai hanya karena masa liburan atau masa di mana kita senggang itu justru membuat kita memiliki akar tidak tumbuh dengan benar. Kita mulai kendor, lalu kemudian ini kan liburan, jadi libur berdoa, libur yang namanya baca Alkitab, libur yang namanya istirahat, libur yang namanya ikut BW. Jadi karena libur, gitu ya. Saudara, di sini apa yang disampaikan oleh Bildad yang dimaksud adalah akar yang disebut dengan sores, ya. Apa yang ditulis di ayat 11 sampai ayat 19 ini bicara mengenai yang terlihat di atas tanah
di atas permukaan tanah, itu tanaman itu ditentukan oleh apa yang ada di bawahnya. Ya. Ditentukan oleh apa yang ada di bawah tanah. Makanya di sini kalau kita aplikasikan ya, karena banyak orang yang mulai fokusnya itu kan kalau liburan ya liburan gitu. Sehingga tidak lagi yang namanya memikirkan, mempertimbangkan atau menyediakan space atau ruang untuk tetap fokus di dalam perkenanan Tuhan. Ya, di sini sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberikan nasihat dan dorongan dan juga mengingatkan, janganlah menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan itu hanya karena pada saat tekanan, ya, lalu kemudian mengejar penghasilan, lalu mengejar jabatan atau dan lain sebagainya. Ya, karena kehidupan rohani kita itu yang membuat kita kuat itu bukan hanya sekedar kegiatan rohani, itu kan di atas permukaan tanah, tetapi akar rohani kita itu apa? Doa, firman Tuhan, karakter kita, dan integritas itu adalah akar-akar kehidupan rohani sebagai orang percaya. Jadi katakanlah kalau misalnya pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota nggak sempat ikut BW, nggak masalah nggak ikut bisa di Zoom, tapi kan bisa ada di YouTube. Tapi jangan sampai satu hari itu sama sekali nggak punya renungan. Ketika tidak ada renungan, maka nanti akar kita itu akan tanpa kita sadari akar kehidupan kita itu tidak bertumbuh. Nah, selain tidak bertumbuh, dia akan dihimpit dengan apa? Dengan persoalan dan juga dengan hal-hal yang membuat kita terlena. Terlena dengan yang membuat kita ingin liburan dan juga santai. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian yang terkasih dan sahabat BW yang mengasihi Tuhan, yang menopang kehidupan kita sampai hari ini. Itu bukan hanya karena kegiatan rohani kita, tetapi karena kegiatan rohani kita itu ditopang oleh akar kehidupan rohani kita. Jadi saran saya, sekalipun Anda akan liburan, sekalipun hari ini adalah waktu santai, jangan sampai akar kehidupan rohani kita itu menjadi lemah. Karena yang menopang hidup kita bukanlah apa yang terlihat di mata kita dan apa yang bisa kita lakukan secara jasmani mata kita, tetapi akar kehidupan yang tersembunyi di dalam hidup kita ini, tetapi terlihat di hadapan Tuhan. Ya. Kemarin kan saya sudah menyinggung di Yeremia pasal 17, ya. Bahwa salah satunya, yuk kita baca sama-sama. Ini bukan Yeremia yang bicara, artinya bukan dari sisi Yeremia sebagai manusia, tetapi Tuhan sendiri yang berfirman dan Yeremia mendengar dan dia mencatat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah ini, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak kalau di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini kan bicara mengenai apa? Tanaman yang memiliki akar tapi permukaannya dan dasarnya itu mengganggu pertumbuhan. Nah, kita tidak mengandalkan manusia, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bagaimana kalau hati kita menjauh daripada Tuhan? Dan seringkali alasan santai dulu itu membuat kita, hati kita ini menjauh dari Tuhan. Jadi tolong perhatikan ya. Karena apa? Karena hati ini tidak boleh menjauh dari Tuhan. Senin sampai minggu ini kita dekat sama Tuhan, hati kita dekat sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara liburan, jangan sampai gara-gara kita pengen nuntut santai, akhirnya hati kita menjauh dari Tuhan.
Oke, kita bisa tetap melayani, kita masih bisa tetap berdoa. Tapi hati kan cuma saudara sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Hati tidak jauh, yang membuat akar kehidupan kita tidak bertumbuh dan tidak bisa menopang untuk pergumulan berikutnya adalah apa? Menjauhnya, itu masalahnya. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita sudah belajar kesibukan kantor tidak boleh membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Berkat yang kita terima jangan sampai membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Demikian juga liburan. Ya, Tuhan tidak pernah anti liburan. Buktinya Senin sampai Sabtu Tuhan bekerja. Lalu kemudian apa? Ada hari Sabat kan? Ya, Senin sampai Jumat perhitungan dari kalender Yahudi. Minggu sampai Jumat perhitungan Yahudi. Sabtunya Sabat. Tetap ada liburan kok. Ya, tetapi di situ diajarkan bahwa liburan tidak boleh lebih banyak daripada kehidupan kenyataan kita. Karena itu sifatnya adalah sekunder bukan primer. Ya. Nah, tetapi ayat yang ketujuh kemarin saya sudah singgung, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Lihat, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi saudara, badai tidak menentukan kualitas sebuah pohon, tapi akarlah yang menentukan kualitas sebuah pohon. Akankah ia tetap berdiri saat diterjang badai? Mari kita satu dalam doa. Kiranya apa yang engkau singkapkan pagi hari ini memberikan sebuah pegangan bagi kami semua. Kami berterima kasih kalau hal yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sudah selesai dilaksanakan. Dan kami tetap mendoakan supaya hasil dari rapot anak-anak dan cucu-cucu kami adalah hasil terbaik yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami sebagai orang-orang yang membimbing sekolah tempat di mana mereka menuntut ilmu juga diberkati oleh prestasi mereka. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua perencanaan dan semua keinginan, biarlah itu semua tidak akan membuat hati mereka menjauh daripadamu. Tidak membuat hati ini menjauh daripada Tuhan. Apapun yang akan dilakukan dan direncanakan, hati ini tidak menjauh daripadamu. Katakan sama-sama dengan saya saudari di hadapan Tuhan. Apapun yang akan aku lakukan, hatiku tidak boleh menjauh daripadamu ya Tuhan. Dan Engkau mendengar seruan doa umatmu hari ini. Untuk itu hamba percaya penyertaanmu sempurna dan Engkau mengurapi dan memberkati tempat di mana setiap umatmu bekerja, tinggal, membuka usaha, akan berjalan, bepergian, rencana ke depan Tuhan akan jaga dan pelihara. Dan Tuhan memelihara dan memberkati dan memulihkan yang sakit, memulihkan yang terluka, menyembuhkan, memperbaiki, memberkati dan menyempurnakan. Termasuk juga Tuhan, Engkau menjaga keutuhan bangsa dan negara kami, dan Engkau juga menjaga keutuhan setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, hubungan saudara sekandung, dan juga kerabat keluarga besar, gereja-gereja dan setiap tempat dimanapun yang ada di dalam naungan kuasa-Mu. Hamba yakin dan percaya itu semua akan membuat orang-orang yang bersandar kepadamu tetap aman dan berakar kuat, sehingga tetap tahan sekalipun diterjang badai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami siap menerima berkat yang telah Engkau sediakan. Bapak, Ibu dan anak-anak yang terkasih yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan. Terimalah segala kebaikan Tuhan yang telah Ia sediakan bagimu pagi hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, katakan amin. Iya, puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan sama-sama. Kita tutup dengan satu semboyan BW sama-sama, yuk 1, 2, 3, be worshipers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Salam dan Kasih Abuna, Bapak Ibu semua. Abuna, Abuni, Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuna. Amin. Semua. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Abuna. Ya, iya sama-sama.